Ya, kedatangan vaksin Sinovac ke Indonesia jadi awal babak baru perang melawan pandemi COVID-19 di dalam negeri. Pada tahap awal, vaksin diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Bagaimana pemerintah menjamin akses vaksin bisa diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat? Untuk menjawabnya, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2PML Kemenkes RI sekaligus juru bicara vaksinasi COVID-19 pemerintah. Selamat sore, Ibu Siti. Sore, Mas Aldi. Ya, Ibu Siti, bagaimana hasil uji klinis vaksin Sinovac yang datang ke Indonesia ini? Sebelumnya vaksin juga sudah sempat ini diuji coba di Bandung. Hasilnya bagaimana? Iya, jadi seperti kita ketahui bersama ya, vaksin ini sudah datang hari Minggu kemarin dan sudah ada kurang lebih 2 hari ini press conference di mana para menteri serta kepala badan yang terkait sudah memberikan informasi dan tentunya statement-statement. Terkait vaksin, uji cobanya ini kita masih menunggu tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa untuk penggunaan vaksin ini kita masih menunggu 2 hal, yaitu emergency use authorization yang akan dikeluarkan oleh Badan POM dan tentunya fatwa mengenai kehalalan daripada vaksin ini. Seperti itu, Mas Adi. Kapan kira-kira izin untuk emergency use authorization dan juga keluarnya fatwa halal untuk vaksin ini bisa beredar keluar? Iya, terkait ini mungkin lebih pas kalau ditanyakan kepada juru bicara Badan POM ya, karena kan kemarin juga sudah disampaikan ada 5 juru bicara tentunya dan yang lebih mengetahui secara teknis pasti itu adalah juru bicara dari Badan POM, Pak Bambang ya. Nah kalau mengenai kehalalan seperti juga yang disampaikan bahwa saat ini LP POM MUI juga sedang mengerjakan artinya sedang berkoordinasi dengan Sinovac khususnya untuk mendapatkan data-data terkait proses fatwa kehalalan ini. Untuk uji keamanannya sendiri, Bu Siti, bagaimana langkah yang dilakukan agar kemudian tidak ada penolakan untuk penggunaan vaksin ini oleh masyarakat di kemudian hari? Ya, terkait penolakan vaksin, jadi kita memang sebelumnya sudah ada survei ya tentang penerimaan vaksin dan dari survei ini kita menyusun strategi komunikasi, artinya Kementerian Kesehatan sebagai yang diberikan tugas untuk melaksanakan vaksinasi ini tentunya sudah menyusun strategi komunikasi tentang bagaimana vaksin itu sendiri serta informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan. Karena sebenarnya proses ataupun kegiatan daripada vaksinasi untuk jajaran sektor kesehatan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya Mas Adi ya. Masyarakat juga sudah sangat tahu persis, kita juga dulu melaksanakan seperti imunisasi anak sekolah ya, yang kita sebut sebagai bulan imunisasi anak sekolah, kemudian kita juga melakukan imunisasi melalui kampanye measles dan rubella, juga pemberian vaksin polio pada waktu itu. Jadi sudah banyak sekali sebenarnya upaya-upaya ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan secara massal terkait vaksinasi ini. Ya, Bu Siti, di tengah angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi, apakah vaksin ini menjadi senjata utama atau prioritas pemerintah untuk melawan wabah pandemi atau bagaimana? Iya, kalau kita bicara dari aspek epidemiologi sebenarnya vaksinasi ini adalah upaya preventif tingkat kedua ya. Jadi kalau upaya preventif tingkat pertama itu harus tetap 3M. Jadi kombinasi 3M, vaksinasi dan 3T ini merupakan salah satu senjata jitu untuk kita keluar dari pandemi COVID-19. Mhm. Baik, jadi ini menjadi senjata kedua setelah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Bu Siti, terkait dengan akses vaksin untuk masyarakat, saat ini kan baru 1,2 juta vaksin yang akan kemudian disalurkan kepada tenaga kesehatan begitu. Nanti untuk kedepannya akses vaksin untuk masyarakat, baik itu masyarakat secara mandiri ini bagaimana Bu Siti? Iya, baik. Jadi kita mulai dulu dari rekomendasi dari ITAGI ya, merupakan kelompok fungsional yang tentunya terdiri dari para ahli, ahli terkait vaksinasi, baik itu vaksin dewasa maupun vaksin anak-anak, di mana
Itagi ini memberikan rekomendasi salah satunya adalah untuk menimbulkan kekebalan di dalam masyarakat supaya kita dapat memutuskan rantai penularan COVID-19, minimum jumlah populasi 18 sampai 59 tahun yang tidak ada komorbid ini yang diberikan vaksinasi sebanyak 67%. Nah, nanti sudah kita ketahui bersama bahwa ada 2 mekanisme yaitu vaksin pemerintah dan vaksin mandiri, di mana sebenarnya sasaran daripada vaksinasi ini terdiri dari pertama nakes bukan hanya tenaga kesehatannya saja tetapi asisten daripada tenaga kesehatan serta tenaga pendukung di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian sasaran kedua adalah pemberi pelayanan publik ya, termasuk guru, kemudian TNI, Polri dan sebagainya. Dan ketiga adalah PBI serta pelaku ekonomi yang rentan atau kelompok rentan lainnya. Nah, yang lain adalah tentunya masyarakat dan pelaku ekonomi yang bisa masuk ke dalam skema vaksin mandiri. Baik, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Direktur P2P Kemenkes RI. Terima kasih atas waktunya bersama CNN Indonesia sore hari ini. Selamat sore.